Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini kita bersama dengan seri HP terbaru dari Poco. Ini adalah Poco C40 atau Poco C40 aja lah kita menyebutnya ya. Terus di sini kalian bisa lihat untuk boxnya udah kelihatan banget. Ini menunjukkan jati diri Poco banget, yaitu kuning. Ini box yang masih disegel, jadi kali ini kita akan unboxing Poco C40-nya. Oke Sobat Nextrend, secara box kalian juga udah lihat jelas banget ini kuningnya Poco banget. Di bagian depan ada tulisan Poco C40. Lalu di bagian depannya juga ada tulisan nih, kami buatan Indonesia. Jadi bisa dipastikan kalau Poco C40 ini dibuat langsung di Indonesia. Nah, karena ini masih segel, gue mau ngambil gunting dulu yang udah gue siapin di kantong. Ini dia guntingnya. Kita gunting bagian belakangnya. Ini bener-bener baru pertama kali gue buka ya box dari Poco C40-nya. Jadi sama-sama kita baru pertama kali nih. Kita lihat sebenarnya seperti apa sih untuk isi kotak pembeliannya. Ini guntingnya agak kegedean. Jadi ya kita buka secara barbar aja lah, nggak usah rapi-rapi. Nah oke, gue singkirin dulu. Sekarang kita lihat box Poco C40. Di bagian belakang ada beberapa spesifikasi, mungkin akan gue sebutin. Spesifikasinya di sini ada layar 6,71 inci, lalu ada baterai 6000 mAh, lalu ada juga kamera 13 megapiksel di bagian belakang, dan ada juga di sini penjelasan mengenai chipset high performance octa-core processor. Nah, untuk kapasitas memorinya di sini ada penjelasan. Ini adalah yang varian RAM 4GB dengan memori 64GB dengan warna kuning atau yellow. Nah, langsung aja kita buka boxnya. Oh, ternyata tadi gue ngegunting belum sampai ke bagian segelnya. Gue buka dulu. Nah, jadi saat dibuka, di sini nggak ada apa-apa. Lalu kalian itu akan langsung disuguhkan ya dengan Poco C40-nya, tapi ini gue singkirin dulu. Lalu di sini kita angkat, ada satu kotak lagi, dimana di sini tuh ada SIM ejector. Lalu di sini ada apa nih ya? Buku panduan sama kartu garansi lah ya, seperti biasa. Lalu nggak ketinggalan identitasnya Poco lagi-lagi dibawa di boxnya. Ada stiker dan kartu ucapan dari Bung Andi. Oke, lalu di bagian terbawah di sini ada kabel USB. Kita lihat ini USB tipe apa? Oh, ini USB Type C. Kemudian di sini juga ada adapter charger dengan kemampuan 18 watt. Oke, mungkin segitu untuk isi boxnya. Jadi kalian bisa mendapatkan HP-nya, terus ada 2 buah kitab, ada SIM ejector, terus ada juga stiker buat hias-hias HP-nya dan kartu ucapan, serta ya ini perangkat pengisian dayanya mulai dari adapter charger sama USB Type C. Nah, kita singkirin dulu nih isi-isi kotaknya, lalu kita akan lebih fokus ngebahas si Poco C40-nya. Oke, sekarang gue buka dulu untuk plastiknya. Ini benar-benar masih baru banget, baru kebuka. Ini bagian depannya. Di bagian depan itu sama kayak yang tadi di bagian belakang box ya, tulisan beberapa spesifikasi unggulan dari Poco C40. Ada layar 6,71 inci, terus ada juga baterai 6000 mAh, kamera 13 megapiksel dengan performa octa-core processor. Nah, terus kalau misalkan ngomongin desainnya, nih bentar deh, gua buka dulu stiker belakang, ini agak mengganggu. Ini desain belakang dari Poco C40. Kalian bisa lihat warna kuningnya tuh ngejreng banget ya, fresh. Dan kalau misalkan yang terakhir tuh gue review HP Poco tuh apa ya? Poco F4 GT kalau nggak salah. Ini tuh desainnya beda. Kalau misalkan Poco F4 GT tuh kesannya tuh gaming banget, tapi kalau di sini gue ngeliatnya ini lebih ke trendy gitu ya, lebih trendy, terus lebih ke apa ya, orang-orang yang pengen stylish dan anti mainstream juga ya untuk stylenya, karena kuningnya tuh bener-bener ngejreng. Nggak cuma itu aja, kalau misalkan kalian perhatiin lebih deket, di sini tuh untuk teksturnya itu kayak kulit jeruk gitu.
Meskipun untuk bahannya ini sepertinya polikarbonat, tapi untuk tekstur si jeruknya ini menurut gue memberikan kesan yang berbeda untuk tampilan belakang dari Poco C40. Lalu apalagi yang kita highlight dari bagian belakang, tentu di bagian modul kameranya. Di sini kontras banget kan antara warna kuning dengan warna hitamnya. Kalian bisa lihat di sini tuh ini cukup gede ya untuk tatakan modul kameranya, padahal modul kameranya nih cuma di bagian kiri atas, cuma segini doang. Menurut gue ini cukup kecil ya, dengan total isinya itu ada 2 sensor kamera. Meskipun ada 4 lubang, tapi yang keisi sama sensor kamera itu cuma 2. Lalu 2 lainnya itu satu diisi sama LED flashlight dan satunya lagi sama apa nih, tanda AI gitu, ada tulisan AI di bagian dalamnya, padahal di bagian sini udah ada tulisannya nih AI dual kamera, jadi ada tulisan 2 AI di dalam satu tempat. Tapi ya nggak masalah juga, karena di sini juga dia itu nggak begitu kelihatan, dan di sini yang lebih kelihatan jelas logo Poco-nya. Di sini cukup gede seperti biasalah HP Poco, kayak Poco M4 Pro kali ya kemarin tuh untuk desain modul kamera yang kayak gini tuh. Cuma di sini kalian bisa lihat juga ada fingerprint. Fingerprintnya itu di dekat modul kameranya. Nanti akan kita coba seberapa responsifnya sih untuk fingerprint di Poco C40 ini. Sekarang kita ngomongin soal bagian sisi-sisinya kali ya. Di bagian sisi kanan ada 2 tombol power dan tombol volume, dua-duanya itu nimbul. Jadi ya ini karena untuk fingerprintnya ada di bagian belakang, wajar kalau misalkan tombol power dan tombol volumenya ini dibuat muncul. Karena biasanya kalau misalkan yang punya side fingerprint itu kan tombol power itu dibuat berbeda. Jadi karena ini ada di belakang, dia itu tombolnya bentuknya sama. Lalu di bagian atas, di sini masih ada lubang atau port jack 3,5 mm. Jadi kalau misalkan kalian yang belum punya TWS, tenang. Poco C40 masih bisa menggunakan earphone kabel. Di bagian kiri ada SIM tray. Di sini SIM tray-nya gue belum tahu nih isinya apa. Sebentar gue akan coba buka dulu. Nah ini gue coba buka dulu untuk SIM tray-nya. Kita lihat seperti apa sih bentuk slotnya. Nah dia tuh bentuk slotnya ada 3 slot ya di sini. Pertama ada untuk micro SD, lalu ada untuk 2 SIM card di sini. Jadi kalian kalau yang punya 2 kartu bisa langsung pasang aja di sini beserta SIM cardnya. Oke, lalu di bagian lain pada Poco C40 yang belum kita bahas itu ada di bagian bawahnya. Kalau misalkan di bagian bawah ini cuma ada 3 lubang, ada drill speaker, lalu ada port USB Type-C dan ada 1 lubang mic. Jadi secara keseluruhan desain Poco C40 itu aja sih. Cuma gimana sih soal tampilan layarnya? Oke, kita buka dulu si plastiknya ini. Plastik yang ada tulisan spesifikasinya. Kalau misalkan tadi kita ingat-ingat spesifikasinya, ini adalah layar berukuran 6,71 inci. Menurut gua ini layar yang cukup gede ya, 6,71 inci. Jadi kalau misalkan kalian yang doyan nonton video atau kalian hobi juga buat baca-baca berita, jadi lebih luas lah menurut gua. Atau kalau yang mau main game kayaknya juga pengalamannya jadi lebih besar lagi. Tapi kalau misalkan dilihat dari bezelnya ya, di bagian dagu dan bagian sisi-sisi lainnya, gue ngelihat perbedaan nih. Untuk bagian dagu itu terlihat lebih tebal, meskipun ini belum dinyalain, tapi cukup kelihatan nih. Dari sini tuh udah kelihatan kalau misalkan bezel di bagian dagunya itu lebih tebal dibandingin yang lainnya. Lalu kalau misalkan ngomongin soal bezel atasnya, di sini tuh dia juga udah nyatu gitu sama si kamera selfie-nya karena dia bawa desain water drop fall. Nah dia itu gue belum tahu nih untuk resolusinya berapa, karena di video kali ini ya gue cuma unboxing dan first experience-nya aja. Tapi kalau misalkan disuruh nyalain, kalian penasaran, oke deh gue nyalain nih sekarang si Poco C40-nya. Ini gue lagi nyalain Poco C40-nya untuk bisa ngasih gambaran lah untuk kualitas layar 6,71 inci dari Poco C40.
Oke Sobat Next Trend, tadi gue udah coba nyalain dan tadi proses booting awalnya itu mungkin sekitar 2-3 menitan ya. Ya gimana menurut kalian tuh untuk booting pertamanya, mungkin bisa jadi penilaian kalian juga terkait Poco C40. Untuk layarnya sih gue ngerasa di sini ya apa ya, wajar lah tuh. Kalian juga bisa lihat di sini untuk pengalamannya, pengalaman geser-gesernya juga menurut gue ya cukup lancar ya untuk di awal-awal. Tapi mungkin karena di sini gue baru pertama-tama baru unboxing, baru first experience atau first hands on dari Poco C40, jadi gue mungkin nggak bisa berbicara banyak. Tapi kalau misalkan kalian nanya gimana penilaian gue soal Poco C40, gue rasa HP ini bakal jadi pilihan anak-anak pelajar atau apa ya, teman-teman kita yang berprofesi di luar lapangan, entah itu ojol atau yang lainnya. Karena tadi kita tahu kalau misalkan baterai Poco C40 itu 6000 mAh, ditambah layarnya juga gede, enak untuk main game, dan kemungkinan besar menurut gua nih harganya itu akan terjangkau nih untuk kantong pelajar atau teman-teman kita yang pengen HP dengan daya tahan lama tapi yang harganya murah. Karena untuk harga di luar negeri, gue ngeliat itu Poco C40 dibanderol mulai dari kisaran 160 euro. Dan kalau misalkan dikonversiin ke rupiah, itu harganya mungkin sekitar 2,3 jutaan. Jadi gimana nih menurut kalian dengan kemampuan-kemampuan yang ada? Tadi gue highlight lagi spesifikasinya, mulai dari layar 6,71 inci, terus untuk baterai 6000 mAh, ditambah juga dia udah punya RAM 4 GB beserta memori penyimpanan 64 GB. Gimana nih menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!